wabarakatuh. Saya Saidatul Fadila Nasution dari PGMI 7 semester 1 akan menjelaskan tentang materi-materi bahasa Inggris. Adapun isi-isi materinya sebagai berikut. 1. Introduction. Introduction terbagi dua. Yang pertama, introducing oneself. Introducing oneself berasal dari dua kata, yaitu introducing yang artinya memperkenalkan dan self artinya diri sendiri. Introducing oneself adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Contohnya, my name is Dila. Yang kedua, introducing other. Sedangkan introducing other berasal dari kata introducing yang artinya memperkenalkan dan other artinya yang lain. Introducing other adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Contohnya, do you know Dila? Materi yang kedua ada noun. Noun yaitu kata yang digunakan untuk menamai suatu objek seperti orang, benda, tempat, serta konsep atau ide. Jenis-jenis noun ada 4. Yang pertama, countable noun dan uncountable noun. Countable noun merupakan jenis kata benda yang dapat dihitung dan memiliki jumlah. Sedangkan uncountable noun merupakan jenis kata benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya kecuali menggunakan media. Yang kedua, proper noun dan common noun. Proper noun merupakan jenis kata benda yang dalam pergolongannya sangat spesifik. Sedangkan common noun merupakan jenis kata benda yang dalam pergolongannya secara umum. Yang ketiga ada abstract noun dan concrete noun. Abstract noun merupakan jenis kata benda yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Sedangkan concrete noun merupakan jenis kata benda yang dapat diamati dengan panca indera. Yang keempat, collective noun. Collective noun merupakan jenis kata benda yang terdiri dari nama kelompok. Yang ketiga ada pronoun, adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Kata ganti bergantung pada jenis kelamin. Hanya saat mengganti kata benda dengan bentuk orang ketiga tunggal. Kata ganti orang kedua jamak sama persis seperti kata ganti orang kedua tunggal, kecuali untuk kata ganti refleksif. Jenis-jenis pronoun ada 8. 1. Personal pronoun. Kedua, possessive pronoun. Ketiga, reflexive pronoun. Keempat, demonstrative pronoun. Kelima, relative pronoun. Keenam, interrogative pronoun. Yang ketujuh, indefinite pronoun. Yang kedelapan, reciprocal pronoun. Yang keempat, adverb. Adverb bisa disandingkan oleh kata benda, kerja, dan sifat. Biasanya kita menggunakannya untuk memperjelas kata di depannya saat memperjelas adverb itu sendiri. Jenis-jenis adverb ada 2. Yang pertama, interrogative adverb. Contohnya, why are you here? Yang kedua, conjunctive adverb. Contohnya, she certainly has what it takes to become an actress. Fungsi-fungsi adverb ada 5. Yang pertama, adverb of time merupakan kata bantu yang digunakan untuk memberikan info tambahan mengenai waktu. Contohnya, I can finish all of my tasks and go home early. Yang kedua, adverb of manner merupakan kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi dan atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, anything you can do, I can do better. Yang ketiga, adverb of place merupakan kata bantu yang memberikan jawaban mengenai tempat atau pertanyaan when dalam bahasa Inggris. Contohnya, I'm not allowed to play outside the house after 6 p.m. Yang keempat, adverb of degree digunakan untuk menjawab pertanyaan how much, tidak selalu menanyakan nominal. Contohnya, Mom told me she miss my brother too. Yang kelima, ada adverb of frequency digunakan untuk menjawab seberapa sering frekuensi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya, sometimes I wish I had never been born. Yang kelima ada adjective. Adjective adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau kata benda atau pronoun atau kata ganti yang dapat berupa orang, tempat, hewan, atau
konsep abstrak. Contohnya drug. Bentuk kata sifat terbagi menjadi dua. Yang pertama adjective first. Contohnya cute dogs in the park. Penjelasan ini mengenai determiner plus adjective. Sedangkan yang kedua ada compound adjective. Contohnya good looking man. Dijelaskan adjective plus present participle. Penggunaan kata sifat dalam bahasa Inggris. Yang pertama adjective position. Posisi atau letak kata sifat dalam kalimat. Atribut adjektif berada di depan noun atau kata benda, sedangkan positif adjektif berada di belakang noun tanpa disela linking verb. Sedangkan verifikatif adjektif diletakkan setelah noun dengan disela linking verb. Yang kedua, adjective order. Urutan dalam sebuah kalimat jika lebih dari satu adjektif dalam satu kalimat. Contohnya opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose. Jenis-jenis kata sifat. Yang pertama proper adjective, yaitu menjelaskan benda dengan nama diri kata benda tertentu atau proper noun, dan harus dimulai dengan menggunakan huruf besar. Contohnya an American pilgrim. Yang kedua ada descriptive adjektif, yaitu menerangkan sifat dan keadaan dari seseorang, hewan, atau benda. Contohnya white dog. Yang ketiga ada quantitative adjektif, yaitu menerangkan seberapa banyak atau how much dari suatu benda. Contohnya he drink too much tea. Yang keempat ada numeral adjektif, yaitu menerangkan sebuah jumlah dalam bentuk angka. Contohnya my mom left me $2 to buy lunch. Yang kelima ada distributive adjektif, yaitu berfungsi untuk membagi sebuah kata benda dalam kalimat, bisa merujuk orang, benda mati secara satu persatu atau terpisah. Contohnya every single day, my dog will be waiting on the corner of the street to see me coming home. Materi yang keenam, simple present tense. Simple present tense adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Macam-macam kalimat present tense. Adapun rumusnya, subject, verb, the rest of the sentence. Yang kedua, they go to the school by bus way. She, he, it goes to the school by bus. Yang pertama, simple present tense interrogative. Rumus, do atau does ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Contohnya does she read a Harry Potter book? Kata kerja atau verb berupa to be atau modal. Rumus, are they football fans of Persija Jakarta? Yang kedua ada simple present tense affirmative. Rumus, subjek tambah verb 1 atau verb dasar atau to be atau is, am, are ditambah objek. Contohnya she reads Harry Potter books every day. Yang ketiga ada simple present tense negatif. Rumusnya subjek tambah don't atau doesn't ditambah verb 1 ditambah objek jika kata kerja atau verbnya berupa to be. Maka rumusnya subjek ditambah is, am, are ditambah not ditambah objek. Contohnya she doesn't read Harry Potter books every day. Adapun materi ketujuh yaitu past tense. Simple past tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Rumus, subjek ditambah verb to ditambah objek. Yang regular verb ditambahkan at atau di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Contohnya play, played. Yang kedua ada irregular verb, termasuk di dalamnya to be. Bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Contohnya eat, ate. Terus yang ketiga ada irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama. Contoh cut, cut. Kalimat simple past tense affirmative yaitu Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Yang kedua simple past tense negatif. Rumusnya subjek tambah did tambah not tambah verb 1 atau subjek tambah to be atau was, were tambah not. Contohnya I did not sleep well last night.
Yang ketiga, simple past tense interrogative. Rumusnya did tambah subjek tambah verb 1 atau was atau were tambah subjek. Contohnya, did you see my bag on the table? Adapun materi ke-8 yaitu simple future tense. Simple future tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Rumusnya yang pertama, simple future tense afirmatif. Subjek tambah will tambah verb 1 tambah objek atau subjek tambah to be atau is are tambah going to tambah verb 1 tambah objek. Contohnya, Budi will take public speaking class tomorrow. Yang kedua, simple future tense negatif. Subjek tambah will tambah not tambah verb 1 tambah objek atau subjek tambah to be atau is are tambah not tambah going to tambah verb 1 tambah objek. Contohnya, he will not join sport club at school. Yang ketiga, simple future tense interrogative. Will tambah subjek tambah verb 1 tambah objek pertanyaan atau to be atau is are tambah subjek tambah going to tambah verb 1 tambah objek sama interrogatif. Contohnya, will you come to my party tonight? Jenis-jenis simple future tense. Yang pertama, future continuous tense, yaitu kalimat yang digunakan untuk menerangkan sesuatu yang akan sedang terjadi di masa depan. Rumusnya, subjek tambah will tambah be tambah verb ing tambah objek atau complement plus. Yang kedua, future perfect tense, yaitu kalimat yang digunakan untuk menerangkan sesuatu yang akan telah terjadi di masa depan. Rumusnya, subjek tambah will tambah have atau has tambah verb 3 tambah objek atau complement. Yang ketiga ada future perfect continuous tense, yaitu kalimat yang digunakan untuk menerangkan sesuatu yang akan telah dan masih sedang terjadi di masa depan. Rumusnya, subjek tambah will tambah have tambah been tambah verb ing tambah objek atau complement. Materi yang ke-9 ada gerund. Gerund adalah suatu kata yang dibentuk dari verb atau kata kerja dengan ditambahkan sufiks atau akhiran ing dan berfungsi sebagai noun atau kata benda. Penggunaan gerund ada 5. Yang pertama sebagai subject of sentence, yang kedua direct object, yang ketiga subject complement, yang keempat object of preposition, yang kelima appositive. Adapun materi ke-10 yaitu artikel. Kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Macam-macam artikel. Pertama ada definite article. The digunakan pada definite article. The digunakan pada hal yang spesifik atau meliputi tentang person, thing, ID. Kata digunakan sebelum countable noun dan uncountable noun. Contohnya, the place that I just visit is cozy. Yang kedua, indefinite articles. A atau N digunakan pada indefinite articles. Digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, meliputi person, thing, ID. Kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun. Contohnya, he goes to the swimming pool twice a week. Yang ketiga ada zero article atau tanpa e and the. Beberapa macam noun yang tidak menggunakan artikel atau tanpa e, and, atau the adalah nama-nama bahasa, olahraga, academic subject. Materi ke-11 tentang conjunction. Nah, conjunction atau kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan unit-unit bahasa yang setara atau kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Contohnya, you and I are on the same boat. And menghubungkan kata you dengan kata I atau subjek dengan subjek. Jenis-jenis conjunction ada 3. Yang pertama, compound conjunction adalah kata sambung yang menghubungkan hal-hal yang setara, yaitu for and nor, but, or, yet, so. Yang kedua, ada correlative conjunction,
terdiri dari konjungsi-konjungsi yang berpasangan, yaitu both, and, not only, but also, either, or, either not. Yang ketiga, complex conjunction adalah kata sambung yang menghubungkan antara main clause dan subordinate clause. Contohnya, when, while, which, what, when, where, that, after, before, till, until, because, also, if, dan lain-lain. Adapun materi ke-12 yaitu preposition, yaitu kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain di dalam kalimat. Prepositional phrase dibedakan menjadi adjectival prepositional phrase dan adverbial prepositional phrase. Rumus prepositional phrase sama dengan prepositional tambah object of preposition. Contohnya at home atau preposition tambah noun. Macam-macam preposition ada 6. Yang pertama, preposition of time, digunakan untuk menunjukkan waktu. Yang kedua, preposition of place, kata depan bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Yang ketiga, preposition of movement, digunakan untuk menunjukkan gerakan. Yang keempat, ada preposition of manner, kata depan bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan atau cara antara objeknya dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat. Yang kelima, ada preposition of purpose, menunjukkan hubungan tujuan antara objeknya dan kata-kata lain di dalam suatu kalimat. Yang keenam, ada preposition of quantity, kata depan bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan kuantitas. Adapun materi ke-13 tentang present perfect tense, yaitu tense yang menggambarkan adanya sebuah kegiatan yang terjadi pada masa lampau akan tetapi masih berlanjut hingga sekarang. Prepositional phrase terbagi menjadi 2. Yang pertama, present perfect tense verbal, digunakan dalam menjelaskan suatu perbuatan atau peristiwa yang telah selesai dikerjakan. Akan tetapi, dalam hal ini tidak dititik beratkan pada keterangan waktu yang dimiliki. Rumusnya, plus subject ditambah auxiliary verb atau have atau has ditambah past participle atau verb 3. Yang minus, subject tambah auxiliary verb atau have atau has ditambah not ditambah past participle atau verb 3. Interrogative, auxiliary verb atau have atau has ditambah subject ditambah past participle atau verb 3. Yang kedua, present perfect tense nominal, tense yang tidak dapat menggunakan kata kerja akan tetapi menggunakan kata benda, kata sifat, dan juga kata keterangan. Rumusnya, minus subject ditambah have atau has ditambah been ditambah adjective atau noun atau adverb ditambah for atau signs, minus subject tambah have atau has ditambah not ditambah been ditambah adjective atau noun atau adverb ditambah for atau signs. Interrogative, have ditambah has ditambah subject ditambah been ditambah adjective atau noun atau adverb ditambah for atau signs. Keterangan waktu present perfect tense: for, signs, still, before, yet, already, just.